Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya yang bernama Yunia Hasan HR, NIM PO7120021041 akan menjelaskan hasil tugas saya yang berjudul Sistem Pencernaan. Jadi, di sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, serta anus. Jadi, sistem pencernaan itu atau sering disebut dengan sistem gastrointestinal itu dimulai dari mulut sampai anus. Nah, sistem ini adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, dan juga menyerap zat-zat gizi itu ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Sistem pencernaan manusia itu berperan aktif dalam mencerna makanan dan minuman menjadi energi, serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan di dalam tubuh. Sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa makanan melalui feses atau tinja. Organ-organ dalam sistem pencernaan manusia itu yang pertama ada mulut. Nah, jadi mulut itu merupakan saluran pertama yang akan dilalui oleh makanan atau minuman. Di dalam mulut manusia terdapat gigi yang berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan juga menggiling makanan menjadi partikel-partikel kecil. Selain itu, di dalam mulut juga terdapat lidah yang berfungsi untuk mengatur letak makanan dan juga mengecap rasa makanan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut. Nah, selanjutnya itu ada kerongkongan atau esofagus. Jadi, kerongkongan adalah bagian dari saluran pencernaan yang dibentuk oleh tabung otot berukuran sekitar 30 cm yang menghubungkan faring dengan lambung. Fungsi utama organ ini adalah untuk memindahkan atau menelan makanan yang tertelan ke lambung. Jadi, makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan itu panjangnya sekitar 25 cm yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Jadi di saluran ini juga terdapat otot-otot khusus yang menyerupai katup. Jadi untuk berfungsi memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik lagi ke tenggorokan atau kerongkongan. Nah, selanjutnya di sistem organ pencernaan manusia itu ada tenggorokan atau yang sering disebut dengan faring. Jadi, faring ini merupakan suatu saluran berbentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan juga rongga mulut hingga bagian sebelum trakea atau batang tenggorokan dan juga esofagus atau tabung yang terhubung ke lambung. Nah, selanjutnya itu ada lambung. Nah, di sini lambung itu mempunyai fungsi utama untuk menyimpan serta mengolah makanan sementara. Jadi pH lambung ini pun kurang lebih 2 derajat sehingga memiliki sifat yang sangat asam. Nah, pada kedua ujung lambung, sebelum serta juga setelah bagian lambung, itu terdapat 2 buah penyempitan yang memiliki fungsi supaya makanan yang sedang diolah di dalam lambung itu tidak turun atau juga naik ke organ lain di saat proses pengolahan berlangsung seperti di gambar ini. Nah, setelah menerima makanan dan minuman, lambung juga akan mengeluarkan zat asam dan juga enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan atau minuman dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Nah, selanjutnya ini ada usus halus atau usus kecil. Ini adalah organ atau struktur berbentuk tabung yang merupakan bagian dari tempat terjadinya pencernaan dan penyerapan nutrisi. Fungsinya adalah untuk menyempurnakan pencernaan atau maltose menjadi glukosa, pepton menjadi pelipoptida atau asam amino, dan lemak menjadi gliserin dan asam lemak. Jadi, makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus cair di dalam lambung akan didorong ke usus halus, gerakan yang disebut dengan peristaltik. Usus ini juga terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan di otot di dinding usus halus.
Nah, di usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau sering disebut dengan usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan juga ileum, yaitu bagian terakhir dari usus halus. Nah, selanjutnya itu ada usus besar. Jadi di usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus halus dan juga rektum. Fungsi utamanya usus besar adalah menyerap air dan mineral tertentu. Jadi usus besar itu setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut dengan tinja atau feses. Nah, usus besarlah yang akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Rektum itu adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Jadi fungsi anus ini untuk melakukan proses defekasi atau mengatur keluarnya feses adalah pankreas. Nah, pankreas itu adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Nah, pankreas itu pun tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protase, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Nah, hati. Sistem pencernaan ini digunakan untuk merubah makanan menjadi nutrisi yang digunakan atau dibutuhkan untuk membangun metabolisme. Awal dari sistem pencernaan ini dimulai dengan ingesti, yaitu memasukkan makan ke dalam mulut yang kemudian dicerna baik secara kimiawi maupun mekanik. Lalu diserap. Untuk proses penyerapan ini sendiri ada beberapa bagian yang berhubungan dengan hati. Nah, selanjutnya ada kantong empedu. Jadi, kantong empedu adalah organ yang berbentuk seperti buah pir, di mana empedu ini disimpan dari konsentrasi sebelum disekresikan ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Nah, kantong empedu ini menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu itu terdiri dari kolesterol, garam empedu, kalium, dan natrium. Jadi cairan itu pun berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan langsung ke dalam usus halus. Nah, baik, selanjutnya itu ada hormon yang berperan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada gastrin. Jadi, gastrin itu merupakan hormon yang diproduksi oleh sel yang disebut dengan sel G di dinding lambung. Hormon ini merangsang pelepasan asam lambung yang akan digunakan untuk memecah protein dan membunuh kuman pada makanan. Selain itu, gastrin juga merangsang pelepasan enzim pankreas, pengosongan kantong empedu, gerakan otot usus, dan juga pembentukan lapisan lambung. Yang ketiga itu ada hormon kolekosteksin atau sering disebut dengan CCK. Jadi, hormon CCK ini merupakan hormon yang disekresi oleh sel epitel mukosa dari duodenum. Nah, hormon ini berfungsi untuk merangsang sistem empedu dan juga untuk berkontraksi sehingga mengeluarkan empedu ke dalam usus halus. Nah, selanjutnya itu ada hormon grelin. Nah, hormon grelin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh lambung serta usus pankreas dan juga otak dalam jumlah kecil. Fungsinya beragam, tapi grelin ini paling dikenal sebagai hormon lapar. Jadi, karena dapat merangsang nafsu makan dan menambah asupan makanan Nah, selanjutnya itu ada hormon motilin. Nah, hormon motilin ini merupakan hormon yang berpartisipasi dalam mengendalikan pola kontraksi otot polos pada saluran pencernaan atas. Nah, di sistem pencernaan juga terdapat enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase. Jadi,
Enzim amilase itu diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi glukosa. Dia juga berfungsi untuk mengubah amilon menjadi maltosa. Yang kedua ada enzim tripsin. Nah, enzim tripsin ini berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, yang selanjutnya ada enzim lipase. Jadi, enzim lipase ini adalah enzim yang memiliki tugas untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi, organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusui. Sekian dari saya untuk materi sistem pencernaan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.